Beautiful things don't ask for attention. Pelayanan kefarmasian adalah bagian penting dari sistem kesehatan. Sesuai dengan Permenkes nomor 73 tahun 2016, apoteker wajib memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien. Nah, untuk mengetahui bagaimana alur pelayanan obat di apotik, mari kita simak bersama video film pendek mengenai alur pelayanan obat di apotek. Atas nama Bapak Yopan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, kemarin kami udah janji sama dokter Ayu Mbak. Boleh dibantu dengan namanya sama tanggal lahirnya? Atas nama Yopan, tanggal lahir 12 Februari 99. Baik Ibu, Bapak sudah terjadwal ya sama dokter Ayu jam 10 nanti. Nanti langsung aja ke sebelah kiri di poli onkologi, nanti dibantu sama perawatnya. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Silakan duduk Pak, Bu. Ya, makasih. Makasih Mbak. Benar dengan Bapak Yopan Hardiansyah? Iya benar Mbak. Sebelum bertemu dengan Dokter Ayu, kita lakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu ya Pak, Bu. Oh baik siap Mbak. Pertama, kita akan cek tekanan darahnya. Oke, baik Mbak. Boleh dibantu tangannya Pak? Maaf ya Pak. Ya Mbak, apa Mbak? Selanjutnya kita melakukan penimbangan berat badan ya Pak. Boleh Baik. ke sebelah sini? Untuk pemeriksaan awalnya sudah selesai ya Pak. Nanti langsung saja ke ruangan Dokter Ayu di sebelah. Baik Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Permisi, Dokter. Ya. Ini hasil pemeriksaan pasien atas nama Yopan, Dok. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Dokter. Ya, silakan Pak. Ya dok. Selamat pagi Pak. Ya, apa keluhannya Pak? Ini dok, habis operasi kemarin tuh, dok masih sakit dok. Mau kasih jahitannya dok. Oh, nyeri ya? Iya dok, nyeri dok. Oh, resep yang kemarin udah diminum? Resep yang kemarin udah habis? Udah dok, udah dihabiskan dok. Oh, berarti kalau nyerinya gimana rasa nyerinya itu Pak? Jadi dok, habis operasi kemarin tuh dikasih resep tuh emang obatnya ada berkurang sakit, tapi nyerinya tuh terus menerus gitu dok, jadi ganggu tidur, terus ganggu pekerjaan juga dok, walaupun istirahat tapi nyerinya tuh dok Masih ada terus menerus. Oh, berarti nyerinya sudah sangat mengganggu ya Pak? Iya, dok. Oh, jadi saya resepkan narkotik aja ya Pak. Jadi karena nyerinya itu menetap dan sangat mengganggu pekerjaan Bapak sehari-hari, dan saya akan resep golongan narkotika, petidin namanya. Saya resepkan aja ya Pak. Ya, baik, dok. Resepnya ya Pak, silakan tebus di instalasi farmasi. Semoga cepat sembuh ya. Makasih banyak ya dok. Ya.
siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Mbak mau nebus obat Mbak? Oh, baik, saya periksa dulu ya resepnya. Iya Mbak. Tunggu sebentar ya Pak. Iya Mbak. Izin Bu apoteker, ini ada resep narkotika, mohon untuk diverifikasi. Oke, saya cek dulu ya di aplikasi apotek kita. Oke, di sini obatnya tersedia. Silahkan disiapkan ya nanti setelah disiapkan, kamu catat ya di buku khusus narkotika karena ini termasuk obat narkotika dan resepnya tidak boleh diberikan 2 kali atau tanpa pengulangan. Baik Ibu. Izin Bapak, ini untuk obat narkotikanya ada, harganya 500.000. Apakah mau ditebus? Iya Mbak, saya mau tebus obatnya. Baik, tunggu sebentar ya. Baik Mbak. Bu, Iya. ini resepnya tadi jadi ditebus. Oke, bentar ya saya ambilin dulu. Bu, ini obatnya. Oke, makasih ya. Ya. Pasien sama Yopan. Iya Mbak. Benar kan Bapak Yopan Hadiansyah sendiri? Iya benar Mbak. Oke. Perkenalkan saya apoteker Latifah, selaku apoteker penanggung jawab di apotek ini. Di sini saya akan menjelaskan resep dari dokter, yaitu obatnya ada Petidin 50 mg sebanyak 1 vial. Nah, di sini obat ini berfungsi untuk meredakan nyeri berat seperti Bapak alami sekarang. Iya Mbak. Dan itu juga berfungsi untuk menenangkan. Nah, di sini bentuk obatnya itu injeksi sebanyak 50 mg dengan total 1 vial. Di sini Bapak tidak boleh ya menggunakan sendiri di rumah, tapi harus disuntikan oleh tenaga medis di rumah sakit. Jadi nggak boleh ya Mbak digunakan sendiri di rumah ya Iya, Mbak? nggak boleh karena berbahaya Pak, bisa menimbulkan efek samping atau ketergantungan. Jadi Bapak langsung saja bawa ke rumah sakit. Oh iya Mbak. Kalau misalnya Mbak saya mau konsumsi obat lain gimana ya Mbak? Ada efeknya nggak Mbak? Nah iya Pak, seharusnya dihindari ya penggunaan bersama alkohol, obat tidur atau obat penenang lainnya karena bisa meningkatkan efek samping. Selain itu, efek samping lainnya itu kayak menyebabkan kantuk, kelelahan, mual, muntah, atau pusing. Tapi ini masih normal. Kalau bakal sampai sesak nafas berlebihan atau kelelahan berlebihan atau obatnya nggak menimbulkan efek sama sekali, Bapak langsung konsultasi ke dokter lagi ya. Iya Mbak, baik ya Mbak. Oke, sudah jelas Pak? Apa Udah jelas Mbak. boleh tolong dijelaskan lagi paparan Ah. saya yang tadi? Jadi Mbak, ini tadi kan obat narkotika, jadi nggak boleh dipakai sembarang orang kan Mbak. Terus juga resep ini 50 ml ada 2 ampul gitu kan Mbak. Jadi untuk penggunaannya juga saya nggak bisa nggunain sendiri di rumah, harus tenaga medis gitu ya Mbak. Terus juga Mbak, saya nggak boleh ngonsumsi obat lain dulu karena ini kan tergolong obat keras gitu kan Mbak. Mungkin itu sih Mbak. Oke, aman ya Pak? Iya Mbak, baik Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Ini yang penting sudah saya cek lagi dosisnya. Iya Mbak. Ya, sudah aman ya. Iya Mbak. Oke, ini ya, Pak. Bapak pembayarannya melalui QRIS apa cash? Kamu kirim saja Mbak. Oke, bisa di sini ya. Iya Mbak. Oke, Iya, sudah Mbak. berhasil ya Pak. Terima kasih. Iya Mbak, makasih banyak ya Sehat Mbak. selalu ya Pak. Iya Mbak, terima kasih banyak. Iya, sama. Pasien nomor urut 20. Selamat sore Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya mau konsultasi ke dokter Latifah. Boleh dibantu Mbak dengan nama sama tanggal lahirnya? Ratu, tanggal 27. Baik Mbak sudah terjadwal ya sama dokter Lala nanti di jam 5 sore. Nanti langsung aja ketemu sama perawatnya ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Sama. Silakan duduk Bu. Benar dengan Ibu Ratu? Iya. Sebelum bertemu dengan dokter Latifah, kita melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu ya Bu. Pertama saya akan mengukur tekanan darah ini. Maaf ya Bu. Pengukuran selesai. Tekanan tinggi 113. Selanjutnya kita lakukan pengukuran berat badan ya Bu di sebelah sini. Untuk pemeriksaan awalnya sudah selesai ya Bu. Nanti langsung saja ke ruangan dokter Latifah di sebelah sana. Kasih sus. Sama-sama. Dok, Iya. ini hasil pemeriksaan pasien atas nama Ratu Dok. Oke, makasih ya sus. Sama-sama Dok. Benar dengan Ibu Ratu? Iya.
Boleh ceritakan Bu apa aja keluhannya? Jadi gini dok, saya udah berapa minggu ini tidak bisa tidur nyenyak, terus pikiran saya cemas dan kacau. Oh gitu ya. Berdasarkan pemeriksaan di sini dan gejala yang Ibu tunjukkan, Ibu terkena gangguan tidur atau insomnia. Di sini saya akan resepkan obat psikotropika yang namanya alprazolam. Obat ini bisa membantu Ibu untuk menangani gangguan cemas Ibu dan gangguan tidur Ibu. Obat itu aman nggak dok? Saya takut ketergantungan. Obatnya aman selama dipantau oleh dokter dan dosisnya sesuai dengan yang diresepkan. Tapi obat ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang karena bisa menyebabkan ketergantungan. Di sini saya resepkan dulu ya Mbak. Obatnya. Oh iya, ini ya resepnya. Silahkan ditebus di instalasi farmasi di depan. Kalau ada keluhan boleh hubungi saya. Baik, makasih dok. Semoga cepat sembuh. Ya Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya mau nebus resep dari dokter Latifah. Oh iya, sebentar ya Bu. Ini Ibu Ratu Iya benar. dari dokter Letipa ya resepnya. Iya. Tunggu sebentar ya Ibu. Iya. Ibu, ini ada resep psikotropika sediaan alprazolam. Ya. Mohon diverifikasi dulu Bu. Bentar ya kata verifikasi di aplikasi ya ketika Iya, dulu iya. ada apa? Ada untuk harganya 75.000. Coba nanti dicek dulu apakah pesannya mau atau enggak. Baik Ibu, tadi sudah diverifikasi untuk harga obatnya itu 75.000. Apa mau ditebus? Iya mbak. Oke. Sebentar ya Ibu, kita Ya. buatkan dulu resepnya. Iya mbak. Ibu, ini tadi resepnya jadi untuk ditebus. Kita siapkan dulu ya. Iya. Ibu, ini obatnya. Pasien atas nama Ratu. Iya. Umurnya 32 tahun, alamatnya Jalan Meranti. Boleh kita cek dulu identitasnya? Iya boleh. KTP-nya. Iya. Oke, udah benar. Ini resep dari dokter Latifah ya. Kemarin udah konsultasi. Nah, kita cek udah valid. Obatnya merupakan obat alprazolam, digunakan untuk mengatasi stres dan gangguan tidur. Nah, karena ini merupakan obat psikotropika ya, Bu. Jadi penyimpanannya harus di tempat yang aman, jauh dari jangkauan orang lain. Kemudian tidak boleh digunakan bersamaan dengan orang lain. Nah, obat alprazolam juga nggak boleh dihentikan secara langsung. Nah, harus dikonsultasikan kepada dokter. Setelah obatnya habis juga langsung dikonsultasikan kepada dokter ya. Untuk konsumsinya itu sekali sehari sebelum tidur karena menyebabkan efek ngantuk. Baik, apakah sudah jelas Mbak? Sekali sehari ya. Untuk harganya 75.000. Ya, semoga lekas sembuh. Iya, ini. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Iya mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya udah 2 hari demam, flu, batuk, pilek. Tadi saya sudah ke dokter, ini udah dikasih resepnya, ini resepnya Mbak. Sebentar ya mbak, saya siapkan dulu. Iya. Ini mbak obatnya sesuai yang diresepkan dokter. Ini obatnya TeraF. Di dalamnya udah ada kandungan paracetamol untuk demam sama batuk pilek. Tapi di sini obat ini termasuk obat prekursor. Jadi saya butuh identitas mbak untuk memberikan obat ini. Oh oke Mbak. Ini kartu identitas saya. Baik, saya catat sebentar ya mbak. Ini mbak KTP-nya. Iya terima kasih. Jadi obat ini diminum 3 kali sehari sesudah makan. Tapi apabila sakit mbak belum sembuh lebih dari 3 hari, lebih baik mbak konsul ke dokter lagi ya. Iya. Berapa ya harga obatnya Mbak? Harga obatnya 10.000 mbak. Oh ya, ntar ya. Ya. Terima kasih mbak. Semoga lekas sembuh ya mbak. Sama.
membantu? Ini Mbak, saya kemarin sakit demam, batuk, pilek. Tetapi demam pilek saya sudah sembuh, saya udah ke dokter. Cuman batuknya masih ada. Ini saya ke dokter lagi, dikasih resep ini Mbak. Saya siapkan sebentar ya Mbak. Iya Mbak. Ini obatnya Mbak yang diresepkan dokter itu sirup fix formula 44. Ini merupakan obat bebas terbatas, dimana karena ada kandungan dextromethorphan untuk batuk kering. Gimana ya aturan minumnya Mbak? Sesuai yang diresepkan dengan dokter, ini aturan minumnya 3 kali sehari sudah makan, 2 sendok takar atau setara dengan 10 ml. Jangan melebihi dosis ya Mbak, karena obat ini menyebabkan kantuk. Berapa ya harga obatnya Mbak? Harga obatnya 15.000 Mbak. Oh, sebentar ya Mbak. Ini Mbak. Makasih ya Mbak, semoga lekas sembuh. Iya sama-sama Mbak. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, dari tadi pagi saya merasa demam, terus badan pegal-pegal. Apakah ada obat yang bisa membantu? Saya ada rekomendasi obat paracetamol Ibu, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu ada riwayat alergi obat atau penyakit atau keluhan lain Ibu? Tidak Mbak, tidak ada alergi obat, terus tidak ada keluhan lain. Cuman sekarang agak meriang. Baik Ibu, bisa menggunakan paracetamol. Tunggu sebentar ya Bu. Baik Ibu, ini obat paracetamolnya. Ini diminum 3 kali sehari sesudah makan jika masih terasa demam. Kalau minumnya itu nggak boleh lebih dari 4 gram sehari ya Bu. Jika demamnya masih terasa selama 3 hari, itu segera periksa ke dokter ya Bu. Baik Mbak, makasih sudah dijelaskan. Harganya itu 5.000. Kasih ya Bu, semoga cepat pulih dan jangan lupa minum air hangat dan makanan yang bergizi ya Bu. Baik, terima kasih Mbak. Dalam pelayanan kefarmasian, setiap obat memiliki aturan khusus sesuai regulasinya. Dengan demikian, apoteker sangat berperan penting dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap obat yang diberikan kepada pasien itu sesuai dengan aturan pemakaiannya dan perundangan demi keamanan pasien dan pencegahan penyalahgunaan obat.